Halo Gemini, selamat datang atau selamat datang kembali. Seperti biasa, ini adalah reading tanpa batas waktu ya. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Oke, kita mulai dulu dari tema besarnya. Ini 3 kartu pertama. Ada woman holding a coin, ada man holding a coin, dan yang berikutnya adalah goddess of the moon. Jadi kayak tema uang yang sangat kuat sekali gitu. Jadi kayak pertama, bantuan finansial. Kalau kamu misalnya butuh bantuan finansial, kayak itu support datang entah dari sumber yang kamu kenal ataupun tidak kenal, kamu duga ataupun tidak duga, bantuan apapun dalam konteks finansial atau pekerjaan. Lalu yang berikutnya adalah kayak tawaran pekerjaan baru, tawaran bisnis yang baru. Juga aku mendapat tema tentang tawaran pekerjaan dan kamu mengevaluasi yang kamu kerjakan selama ini. Terus juga tawaran bisnis kerjasama atau memang ada orang yang mau ngasih kamu uang gitu ya, kayak tiba-tiba datang ngasih uang nih, terserah kayak saudara atau apalah gitu. Kamu jangan membatasi diri kamu, yang jelas ini ada suatu tema pemberian yang berhubungan dengan uang ataupun pekerjaan ataupun bantuan ya. Dengan cara Goddess of the Moon ini aku mendapat cara yang tidak terduga gitu, kayak kekuatan di balik layar yang mengarahkan bantuan ini atau kesempatan ini untuk datang di hidup kamu. Lalu yang kedua, kayak dengan Goddess of the Moon ini aku mendapatkan energi, inspirasi, kreativitas atau passion kamu itu menghasilkan sesuatu atau membawa kamu ke suatu tempat yang outputnya bakal bikin kamu seneng banget sih. Oke, mari kita bahas lanjut ke tarotnya. Yang pertama, tema besar kamu adalah Ace of Cups, lalu ada Seven of Wands. Di sini aku mendapatkan tema love yang sangat kuat gitu untuk kamu, terutama para single, dan bisa jadi ya ini adalah orang-orang yang abundant atau sudah jadi gitu secara finansial, karirnya jadi, bisnisnya jadi, dia sudah berlimpah, dia sudah membangun karirnya selama ini. Atau skenario yang lainnya adalah sesuatu hal yang selama ini kamu perjuangkan, kamu lakukan dari hati gitu. Misalnya kamu punya kerjaan utama nih, tapi di waktu senggang kamu atau di waktu lebihnya kamu tuh kamu membangun sesuatu, misalnya passion kamu, proyek kreatif kamu, terus ide-ide kamu, kamu misalnya bikin konten atau kamu gambar, nulis, masak gitu, itu proyek kreatif kamu yang kamu misalnya awalnya hobi aja gitu, tapi seiring berjalannya waktu itu berkembang lebih lanjut lagi, bukan sekedar hobi, tapi kamu tetap seneng melakukannya gitu ya. Jadi kayak dengan Seven of Wands itu kan energi perjuangan dan proteksi gitu. Terus bisa jadi sebagian dari kamu kayak berusaha mendapatkan hati seseorang gitu, terus akhirnya dia mulai luluh atau dia memaafkan kamu, ada tema seperti itu juga ya. Halo, aku mau ngasih pengumuman sebentar. Sekarang aku udah punya merchandise tema astrologi dan tema law of attraction. Linknya ada di deskripsi dan di profile. Oke, mari kita lanjut lagi ke readingnya. Lalu yang berikutnya, nih yang tadi aku bilang ada sesuatu yang signifikan tentang pekerjaan. Nih tema yang berbeda ya untuk orang yang berbeda. Tema tentang pekerjaan, kamu mengevaluasi misalnya. Gini, karena di sini Two of Wands ya. Lalu konfirmasinya adalah Eight of Pentacles. Two of Wands itu pertama ketika kita di persimpangan jalan nih, kita udah nyampe di satu titik. Oh, gue udah mencapai A B C D. Setelah ini gue mau kemana gitu. Atau kayak di persimpangan jalan, oh setelah ini gue mau milih apa gitu ya. Dengan Eight of Pentacles kan kayak kamu udah skillful, kamu udah abundant. Kayak kalau misalnya kita di satu titik, gue udah mencapai banyak hal nih. Setelah ini gue mau ngapain lagi? Gue udah berkarir sekian jauh nih di tempat ini. Apakah gue mau masih di sini? Ataukah gue masih bisa melihat peluang yang lebih lagi di tempat ini? Atau udah di tempat ini udah cukup, gue mau melihat itu di tempat lain? Atau gue mau mengembangkan tadi nih, yang side project gue yang gue bangun selama ini, terus oh ternyata menghasilkan, ternyata gue bisa melihat sesuatu yang berbeda nih dengan side project ini, kayak bisa gue seriusin lebih lanjut lagi. Nah, contohnya seperti itu dengan Two of Wands di sini. Atau bisa jadi juga, oh kamu udah nabung selama ini, ini saatnya gue membangun bisnis gue gitu, dan posisinya ini di blessing kamu, kayak apapun itu pilihan kamu setelah ini ada di blessing kamu gitu, dan outputnya pasti bagus ya. Kamu ingat, kalau apalagi yang kamu lakukan dari hati gitu. Terus juga kamu semakin dekat dengan keberlimpahan apapun yang kamu lanjutkan setelah ini. Oke, jadi kalau kamu mulai berpikir, kayaknya gue mau pindah tempat ya, atau mau pindah karir, ini sebuah konfirmasi buat kamu ya. Lalu yang berikutnya, nih lihat, Eight of Pentacles jadi blessing kamu, Eight of Pentacles juga jadi tantangan kamu, dikonfirmasi sama strength gitu. Eight of Pentacles jadi tantangan, itu tadi ya di posisi persimpangan jalan gitu, blessing sekaligus tantangan. Ketika kamu udah sampai di titik tertentu, kayak kamu mulai, gue mau ngapain lagi ya, gue bisa lebih lagi nggak ya, atau gue melakukan apa lagi ya sama hidup gue gitu. Kayak kamu mulai mempertimbangkan itu, mungkin kayak kamu merasa cukup karir gue di sini, atau gue bisa ekspansi di tempat lain, atau aspek-aspek lain di hidup gue yang misalnya belum berkembang sejauh misalnya karir gue, atau fokus ke kehidupan percintaan gue atau kehidupan sosial gue. Kayak ada part lain di hidup kamu yang juga mungkin butuh di develop, dikembangkan lebih jauh lagi, dan ini sebuah reminder buat kamu. Terus juga ada komunikasi mungkin ya,
talent kamu yang lain adalah sesuatu yang berhubungan dengan komunikasi itu, misalnya berbicara, misalnya bernyanyi, misalnya bikin konten, misalnya menulis, dan kamu, mulai memikirkan nih, bisa kali ini gue naruh tenaga gue, waktu gue invest di bagian ini di hidup gue. Nah, ini contoh seperti ini. Tinggal gimana kamu menyeimbangkan bagi waktu, menyeimbangkan skala prioritas, atau kemungkinan lainnya adalah pelan-pelan untuk transisi karir gitu ya. Terus yang di waktu yang akan datang itu adalah Three of Cups sama Nine of Wands. Aku melihat gini, terus lanjutannya adalah Four of Wands lalu Tower. Gini, ada tema tentang zona nyaman, ada sesuatu tema tentang familiar atau orang-orang terdekat kamu. Jadi skenario pertamanya adalah yang tadi skenario di awal aku bilang, ketika kamu sampai di titik tertentu, terus kamu ingin ekspansi lebih, kamu ingin terbang lebih tinggi, kamu ingin lebih lagi dengan aspek-aspek lain kehidupan kamu. Ini sebuah apa ya, konfirmasi aja sih buat kamu bahwa memang ini udah saatnya kamu melebarkan sayap di tempat lain, memberi apa ya, memberi ruang untuk talenta kamu yang lain juga untuk dikembangkan gitu. Lalu yang berikutnya adalah memang ada situasi di mana orang-orang terdekat kamu atau ada hubungan-hubungan yang perlu kamu evaluasi. Karena di sini Nine of Wands gitu, orang yang pernah terluka, mungkin ya ada kekecewaan dari pertemanan, hubungan, keluarga, pasangan gitu. Dan kamu perlu evaluasi apakah kamu mau situasinya seperti itu, apakah kamu sudah speak up ataukah kamu sudah memberi banyak kesempatan pada orang-orang ini. Ternyata tidak ada perubahan gitu, karena di situ Four of Wands harusnya jadi energi stabilitas ya, energi perayaan, energi happy, tapi ada tower di situ. Jadi kayak mungkin ada sesuatu hal yang akan ngagetin kamu yang lebih mengkonfirmasi apa yang sudah kamu pertimbangkan selama ini, kayak ngebuka mata kamu tentang situasi ini, orang-orang ini baru muncul ke permukaan, oh ternyata bener gitu. Apa yang sudah kayak gue sudah mempercayakan orang ini, gue sudah memberi kesempatan mereka untuk berubah lebih baik atau memperbaiki kesalahan mereka, dan ternyata tidak berubah. Lalu di kemudian hari terlihatlah sebuah momen mengagetkan gitu untuk kamu benar-benar bisa mengambil keputusan dengan orang ini atau situasi ini. Lalu skenario lainnya adalah gini, kayak karena Four of Wands itu harusnya tema keluarga, rumah, dan stabilitas, mungkin ya karena ada perubahan karir atau kayak kamu mungkin menempuh pendidikan yang lebih lagi untuk tadi tema ekspansi gitu. Mungkin ada yang memilih untuk bekerja di tempat lain dan itu kayak keluar dari rumah. Jadi pergi ke tempat yang jauh atau pindah kosan gitu. Maksudnya dari rumah terus pindah ke kosan untuk mensupport pekerjaan kamu yang baru. Atau kayak kamu pindah negara karena kamu mau bekerja atau mengejar pendidikan di tempat lain. Jadi tower itu sebagian bukan sesuatu yang ngagetin, tapi lebih kepada kamu keluar dari rumah kamu, keluar dari zona nyaman kamu untuk kamu terbang lebih tinggi lagi, untuk berekspansi lebih lagi dengan hidup kamu gitu ya. Tapi sebagian memang ada yang perlu dievaluasi untuk pertumbuhan kamu, untuk perubahan, untuk kesempatan-kesempatan yang sudah kamu berikan kepada orang-orang tertentu, situasi tertentu, dan sebagian mungkin ada momen yang ngagetin untuk kamu lihat gitu orang-orang ini atau situasi ini apakah sudah berubah atau sama aja atau ada fakta lainkah yang nanti akan kamu lihat sendiri, seperti itu ya. Oke, aku rasa segini aja dulu readingnya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.